Tiga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan ini, saya selaku moderator akan membuka sesi presentasi kelompok yang membahas materi mengenai social networking atau jejaring sosial. Sesuai dengan bab yang telah diberikan, materi ini menyangkut pemahaman tentang bagaimana media sosial itu berkembang menjadi ruang interaksi digital, bagaimana perusahaan memanfaatkan untuk promosi dan pelayanan hingga bagaimana penggunaan menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan etika. Nah, melalui pembahasan ini diharapkan kita semua dapat memahami bagaimana media sosial itu berperan dalam kehidupan modern dan apa saja tanggung jawab yang harus kita jaga ketika beraktivitas di ruang digital. Untuk memulai sesi, saya persilakan pemateri pertama yaitu Saudari Anissa Destis untuk disilahkan. Baik, mungkin di sini kita langsung masuk pada slide pertama ya. Nah, pada slide ini tuh boleh digeser slide-nya. Nah, pada slide ini itu ada sebuah kutipan penting dari Simon Manwaring yang menggambarkan perubahan besar dalam dunia media. Dulu informasi dan konten yang kita konsumsi itu sepenuhnya dikontrol oleh media tradisional, seperti TV, koran, atau radio. Artinya hanya segelintir pihak yang menentukan apa yang boleh kita lihat dan apa yang dianggap penting. Namun, kutipan ini itu menegaskan bahwa sekarang keadaannya itu berbeda. Setiap orang itu menjadi pencipta konten, mulai dari video, menulis, opini, memberikan review produk hingga menyebarkan informasi. Nah, media sosial itu memberikan kekuatan kepada individu, sehingga arus informasinya itu menjadi jauh lebih cepat, bebas, dan beragam. Kemudian kita masuk ke studi kasus Wanelo, sebuah platform sosial shopping asal Amerika. Konsepnya itu adalah menggabungkan belanja online dengan aktivitas media sosial. Pengguna itu bisa menyimpan produk yang mereka suka, membagikannya kepada teman, serta melihat produk apa yang sedang tren di komunitas. Di sini terlihat bahwa keputusan belanja itu tidak hanya dipengaruhi iklan, tetapi juga rekomendasi dari komunitas. Fenomena serupa juga sudah terlihat jelas di Indonesia. Platform seperti TikTok Shop, Shopee Live, dan Tokopedia Play yang memanfaatkan interaksi sosial seperti komentar, siaran langsung, dan review real time untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi tren belanja saat ini tuh benar-benar sangat dipengaruhi oleh jejaring sosial dan komunitas digital. Slide selanjutnya. Nah, pada slide ini itu adalah konsep dasar jejaring sosial konsep dasar jejaring sosial. Nah, jejaring sosial atau social networking sendiri adalah platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna membuat profil terhubung dengan orang lain dalam berbagai informasi dan berinteraksi secara real time. Nah, platform ini itu menjadi tempat bagi orang untuk mengekspresikan diri, mencari informasi, hingga membangun relasi baru. Jika dilihat datanya, pengguna jejaring sosial ini sangat masif. Secara global itu sudah ada lebih dari 4,9 miliar pengguna. Dan Indonesia sendiri memiliki sekitar 181 juta pengguna aktif pada tahun 2024. Nah, angka ini itu menunjukkan bahwa media sosial itu sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, baik untuk hiburan, pekerjaan, maupun bisnis. Nah, untuk tujuan dan fungsinya juga sangat luas, antara lain sebagai sarana komunikasi dan berbagai informasi, baik secara pribadi maupun publik, untuk membangun komunitas berdasarkan minat yang sama seperti hobi, kerjaan, atau lifestyle sebagai tempat hiburan, kreativitas, dan ekspresi diri melalui foto, video, atau tulisan. Dan yang paling berkembang sendiri itu adalah pengguna media sosial sebagai sarana promosi bisnis serta branding produk. Nah, platform yang paling populer antara lain Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, dan Pinterest. Setiap platform itu tuh punya karakteristiknya sendiri. Namun, semuanya itu berfungsi sebagai tempat orang terhubung dan berinteraksi dalam berbagai bentuk. Slide selanjutnya.
Nah, di sini selanjutnya itu kita membahas penerapan bisnis dari jejaring sosial. Pada slide ini itu kita membahas bagaimana jejaring sosial itu dimanfaatkan dalam dunia periklanan dan pemasaran. Perusahaan sekarang itu tidak lagi hanya mengandalkan iklan TV atau billboard. Media sosial itu menjadi sarana utama untuk menjangkau konsumen karena penggunaannya itu sangat luas dan interaktif. Nah, ada beberapa bentuk promosi di media sosial. Yang pertama itu adalah direct advertising, yaitu iklan berbayar yang muncul langsung di halaman pengguna seperti Facebook ADS atau Instagram ADS. Iklan ini itu sangat efektif karena bisa ditargetkan berdasarkan usia lokal, lokasi, minat, bahkan kebiasaan pengguna. Yang kedua sendiri itu adalah friend network advertising, yaitu promosi yang muncul melalui teman atau akun yang kita ikuti. Misalnya itu seseorang menyukai atau membagikan sebuah produk sehingga kita ikut melihatnya. Model promosi seperti ini tuh lebih natural dan lebih percaya karena datang dari orang yang kita kenal. Kemudian yang ketiga ada indirect advertising, yaitu melalui komunitas atau grup. Contohnya perusahaan besar seperti Coca-Cola dan Dell yang memanfaatkan komunitas pengguna untuk mendapatkan ide produk, masukan, dan meningkatkan interaksi. Pendekatan ini itu membuat konsumen merasa terlibat langsung dengan brand. Selain itu ada fenomena viral marketing dan influencer juga itu sangat kuat ya, yang dimana konten yang dirancang agar mudah menyebar dapat membuat suatu produk menjadi tren hanya dalam hitungan jam. Nah, influencer itu sebagai tokoh publik digital menjadi kunci dalam membentuk opini masyarakat. Di Indonesia sendiri contohnya adalah strategi Shopee yang dengan selebriti dan live shoppingnya, kampanye Indomie yang sering viral di TikTok, serta kampanye Gojek yang pasti ada jalan. Nah, semua strategi ini itu menunjukkan bahwa jejaring sosial itu bukan hanya tempat bersosialisasi, tetapi juga menjadi ekosistem pemasaran yang sangat besar dan sangat berpengaruh. Mungkin slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Saudari Yanisa. Di sini saya akan melanjutkan lagi untuk materinya, yaitu tentang etika penggunaan media sosial dalam dunia kerja. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai etika penggunaan media sosial dalam dunia kerja, terutama dalam proses rekrutmen dan penilaian calon karyawan. Saat ini, media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, sehingga banyak perusahaan mulai menggunakan sebagai sumber tambahan untuk memahami karakter, kebiasaan, dan profesionalitas seorang pelamar. Jejak digital seorang sering dianggap dapat memberikan gambaran lebih nyata dibandingkan dokumen formal seperti CV atau portofolio. Melalui platform seperti LinkedIn, Instagram, atau TikTok, perusahaan dapat melihat bagaimana seseorang menampilkan diri, berkomunikasi, serta berinteraksi dengan lingkungannya. Namun, penggunaan media sosial dalam dunia kerja menimbulkan sejumlah persoalan etika yang perlu diperlihatkan. Isu pertama adalah potensi terjadinya diskriminasi. Diskriminasi. Media sosial sering membuat aspek pribadi yang tidak relevan dengan kinerja seperti gaya hidup, preferensi pribadi, hobi, atau opini tertentu. Jika aspek-aspek ini dijadikan dasar penilaian, perusahaan dapat kehilangan objektivitas dan menilai pelamar bukan berdasarkan kemampuan tetapi berdasarkan perspektif subjektif terhadap kehidupan pribadi mereka. Padahal etika profesional menuntut setiap proses rekrutmen dilakukan secara adil dan tidak bias. Selain itu, ada risiko kedua yaitu pelanggaran privasi. Tidak semua unggahan seseorang dimaksud untuk dilihat atau digunakan oleh perusahaan sebagai bahan evaluasi. Beberapa orang penggunaan media sosial hanya untuk hiburan, komunikasi keluarga, atau ekspresi personal. Ketika perusahaan mengambil informasi tersebut tanpa izin atau tanpa pertimbangan konteks, hal ini dapat melanggar batas privasi individu. Karena itu, perusahaan perlu memahami bahwa media sosial menyimpan konten yang sangat beragam dan tidak semuanya layak dijadikan bahan pertimbangan dalam proses seleksi kerja. Nah, di Indonesia sendiri, isu ini diatur oleh beberapa regulasi penting. Yang pertama itu ada UU Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 menegaskan bahwa data pribadi termasuk aktivitas digital tidak boleh digunakan tanpa dasar yang sah atau tanpa persetujuan dari pemilik data. Selain itu, UU Ketenagakerjaan melarang praktis diskriminasi yang tidak relevan dengan kompetisi kerja. Dengan adanya landasan hukum ini, perusahaan wajib lebih berhati-hati dalam pertanggungjawaban dalam mengelola informasi yang mereka peroleh dari media sosial pelamar. Di sisi lain, kita juga perlu memahami bahwa tidak semua
terlihat di media sosial itu mencerminkan kondisi nyata seseorang. Banyak unggahan bersifat momen, sesaat, atau hiburan karena itu penilaian berdasarkan media sosial dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat. Jika dilakukan secara terburu-buru atau tanpa konteks, hal ini bukan hanya merugikan pelamar, tetapi juga dapat merugikan perusahaan karena berpotensi mengabaikan kandidat yang sebenarnya kompeten. Dengan seluruh penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial dalam dunia kerja itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Etika privasi dan keadilan harus menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan. Media sosial memang dapat memberikan informasi tambahan mengenai pelamar, tetapi penggunaannya hanya dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan batas etika profesional. Pendekatan yang tepat akan membantu perusahaan mendapat kandidat yang kompeten tanpa mengabaikan hak privasi dan martabat individu. Nah, di slide selanjutnya yaitu tentang pelayanan melalui media sosial. Pada slide ini saya akan membahas mengenai bagaimana media sosial itu berperan penting dalam layanan pelanggan pada era digital saat ini. Perusahaan pola komunikasi masyarakat membuat perusahaan harus beradaptasi dengan cepat. Jika dulu layanan pelanggan hanya mengandalkan call center, email, atau datang langsung ke kantor layanan, maka sekarang media sosial menjadi salah satu kanal utama yang digunakan oleh konsumen untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, maupun masukan. Hal ini terjadi karena media sosial menawarkan kecepatan, keterbukaan, dan kemudahan akses yang tidak dimiliki oleh metode layanan tradisional. Perusahaan yang responsif di media sosial biasanya mendapatkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi di masyarakat. Respon yang cepat menunjukkan bahwa perusahaan peduli dan siap membantu pelanggan kapanpun mengalami kendala. Selain itu, interaksi di media sosial bersifat terbuka, sehingga konsumen dapat melihat bagaimana perusahaan menangani berbagai jenis permasalahan. Transparansi ini membuat citra perusahaan menjadi lebih positif karena pelanggan bisa menilai perusahaan bertanggung jawab di atas produk maupun layanan yang mereka tawarkan. Nah, di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan besar yang memanfaat media sosial sebagai pusat layanan pelanggan. Misalnya Telkomsel aktif merespon keluhan pelanggan melalui akun Twitter resmi mereka. Pelanggan dapat menyampaikan masalah seputar jaringan pulsa atau paket data, dan jaringan Telkomsel biasanya memberikan tanggapan secara cepat, sekaligus menawarkan solusi. Begitu pula dengan BCA. Melalui akun layanan Halo BCA, nasabah dapat mengenai transaksi kendala ATM, mobile banking, dan berbagai layanan perbankan lainnya. Respon yang cepat dan profesional membuat banyak konsumen merasa lebih aman ketika menghadapi masalah keuangan. Selain Telkomsel BCA, ada juga Tokopedia Care yang memadukan layanan bisnis live chat dengan dukungan media sosial. Pengguna marketplace dapat melaporkan masalah pembelian, pengiriman, maupun proses refund. Hal ini mempermudah pelanggan untuk mendapat bantuan tanpa harus menunggu lama atau berganti-ganti kanal komunikasi. Namun, penggunaan media sosial sebagai layanan pelanggan juga memiliki tantangan. Perusahaan harus memastikan bahwa staf yang menangani media sosial memiliki keterampilan komunikasi yang baik, memahami produk secara menyeluruh, serta mampu menjaga kesopanan dan profesionalisme. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan keamanan data pelanggan agar informasi sensitif tidak tercantum secara publik saat proses interaksi berlangsung. Secara keseluruhan, layanan pelanggan melalui media sosial adalah bentuk adaptasi penting dalam menghadapi kebutuhan masyarakat yang semakin digital. Pendekatan ini menjadikan komunikasi itu lebih cepat, transparan, dan efektif. Dengan pemanfaat media sosial secara tepat, perusahaan bukan hanya menyelesaikan keseluruhan pelanggan, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang didasari kepercayaan dan kepuasan. Oke, slide selanjutnya yaitu tentang social shopping website. Pada slide ini, saya akan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai konsep social shopping website dan bagaimana fenomena ini berkembang dalam dunia digital, termasuk dalam dampak etis dan penerapannya di Indonesia. Social shopping pada dasarnya merupakan penggabungan antara pengalaman berbelanja online dengan fitur-fitur jaring sosial. Melalui konsep ini, proses belanja tidak lagi bersifat satu arah, seperti pada toko online tradisional, tetapi menjadi lebih interaktif dan melibatkan pendapat, rekomendasi, serta partisipasi dalam komunitas pengguna. Dalam social shopping, pengguna dapat melihat produk, menyimpan daftar barang favorit, memberikan ulasan, memberikan rekomendasi kepada orang lain, hingga membagikan produk yang mereka sukai melalui jaringan sosial di platform tersebut. Dengan cara ini, proses belanja tidak hanya menjadi aktivitas transaksi, tetapi juga menjadi pengalaman sosial yang dipengaruhi oleh opini dan interaksi dari sesama pengguna. Di tingkat global, berbagai platform seperti Wanelos, Staffbit, dan Kaboodle menjadi contoh awal lahirnya konsep social shopping.
Platform-platform ini menawarkan tempat bagi pengguna untuk mengumpulkan produk yang mereka sukai, membagikannya kepada komunitas serta menemukan inspirasi belajar dari pengguna lain. Format seperti ini kemudian berkembang menjadi tren yang sangat besar dan mendorong banyak platform e-commerce mengadopsi model interaksi yang serupa. Di Indonesia sendiri, perkembangan social shopping jauh lebih cepat melalui fitur seperti TikTok Shop, Shopee Live, dan Tokopedia Play. TikTok Shop misalnya, menggunakan video pendek dan live streaming untuk menciptakan pengalaman belajar yang sangat menarik. Pengguna tidak hanya melihat produk, tetapi dapat melihat demonstrasi secara langsung, membaca komentar pengguna lain, bertanya kepada penjual, dan mendapatkan penilaian real-time sebelum memutuskan pembelian. Shopee Live juga memberikan pengalaman serupa dengan host yang menjelaskan produk secara detail dan memberikan promosi khusus saat siaran berlangsung. Namun, meskipun social shopping menawarkan banyak keuntungan, ada sejumlah risiko dan isu etika yang harus diperhatikan. Salah satu isu utamanya adalah penggunaan dan pengelolaan data pengguna. Platform social shopping mengumpulkan banyak informasi mulai dari riwayat belanja, preferensi produk, hingga data penggunaan di media sosial. Data-data ini tuh sangat sensitif karena dapat mempengaruhi perilaku belanja seseorang. Oleh karena itu, perusahaan wajib menjelaskan secara terbuka bagaimana data tersebut digunakan, kepada siapa dan data dibagikan, dan bagaimana data dilindungi agar tidak disalahgunakan. Selain itu, resiko munculnya iklan terlalu personal atau bahkan manipulatif. Di sisi lain, model shopping juga itu memunculkan tantangan bagi penjual. Penjual harus memastikan bahwa informasi yang mereka tampilkan akurat, tidak menipu, dan tidak dipoles berlebihan. Di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan data dan perdagangan elektronik ini sudah dimulai melalui UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan UU PDP. Regulasi ini memberikan dasar hukum agar platform sosial shopping terus berjalan secara aman dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, social shopping merupakan perkembangan menarik dalam dunia digital karena menggabungkan pengalaman bekerja dengan interaksi sosial. Fenomena ini tuh memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan kepercayaan konsumen, memberikan informasi lebih lengkap mengenai produk, dan menciptakan pengalaman belanja yang lebih dinamis. Namun demikian, etika digital tetap harus dijunjung tinggi agar penggunaan data tetap aman dan proses interaksi di platform ini berlangsung secara sehat dan transparan. Oke, sekarang materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, suara saya terdengar jelas ya, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada isu etika pada jejaring sosial. Jadi di sini ada empat isu etika pada social networking ya. Yang pertama itulah cyberbullying. Cyberbullying itu sendiri adalah membuli gitu, merundung melalui komentar, pesan atau postingan. Jadi misal seseorang memposting terus dia dibully gitu ya, di hate lah ya, banyak hatersnya. Dan juga dampak dari cyberbullying itu stres, depresi, dan juga penurunan kepercayaan diri. Dan bahkan banyak ya kasusnya orang kena cyberbullying itu sampai bunuh diri. Nah, ini ada salah satu contoh kasus yaitu Rutger Suicide ya, Amerika Serikat, yang dimana dia itu bunuh diri karena eh, temennya ini nge-record pakai webcam ketika dia ini lagi bersama pasangan gay-nya gitu ya. Jadi si Rutgers ini ada salah satu anak namanya itu siapa ya? Namanya itu Tyler Clementi yang dimana dia itu LGBT. Kemudian dia ini sedang mesra-mesraan lah sama pacarnya ini. Kemudian teman sekamarnya ini itu merecord dari webcam, kemudian disebarkan ke Twitter. Nah, dari kejadian itu, si Tyler Clementi ini kena mental lah, karena tersebar luas, terus dia di-hate, dirundung di Twitter itu. Akhirnya dia bunuh diri di jembatan George Washington tahun 2010. Kemudian ini kasus perundungan remaja KPAI 2023 yang di Indonesia. Selanjutnya ada yang nomor dua yaitu cyberstalking. Cyberstalking itu sendiri adalah mengikuti, mengintimidasi atau mengancam seseorang secara online. Ya ibarat kita nge-stalking lah, stalking-stalking orang ya, ngepo-ngepoin orang. Nah ini ada hukum Indonesianya yaitu UU ITE pasal 29, UU TPKS tahun 2022. Oke, kemudian yang ketiga adalah sexual predators. Sexual predators itu sendiri adalah ini ya, dia predator seksual di bawah umur. Jadi anak-anak yang masih di bawah umur itu beresiko menjadi target grooming atau eksploitasi sama orang-orang ya predator gitu ya.
Sexual predator tersendiri itu udah banyak terjadi ya di Indonesia juga itu banyak banget kasusnya, apalagi di Amerika Serikat itu banyak banget ya. Nah, untuk perlindungan di Indonesia sendiri itu udah ada UU-nya, UU Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Kemudian yang nomor 4 adalah uploading inappropriate material, yang artinya sendiri adalah mengupload yang nggak jelas gitu ya, yang tidak benar, yang tidak bagus. Jadi penyebaran seperti penyebaran konten kekerasan ya kayak gore atau pembunuhan banyak sekali di internet seperti itu, dan juga pornografi. Dan kasus globalnya di sini ada Anthony Weiner dan YouTube violence, kekerasan sama pornografi. Dan hukum Indonesianya juga udah ada yaitu UU ITE dan UU pornografi. Oke, next. Next, Lang. Oke, selanjutnya di sini ada dunia virtual dan etika kehidupan digital. Jadi pengertian dari online virtual worlds adalah lingkungan digital tempat pengguna berinteraksi melalui avatar, representasi diri dalam bentuk karakter. Jadi virtual worlds itu sendiri udah banyak ya, kayak di game-game online, mungkin di Facebook itu banyak ada avatar-avatar juga kan. Nah, di sini ada MMORPG, game online berskala besar yang memungkinkan banyak pemain berinteraksi bersama dalam satu dunia. Nah, ini banyak banget ya. Contohnya itu Genshin, Mobile Legend, ya benar. Dan juga Roblox. Nah, Roblox ini sendiri tuh lebih banyak lagi. Orang-orang semua bisa ngobrol gitu ya dari MMORPG ini. Jadi di dunia virtual ini ada aktivitas ekonomi virtual. Nah, ada tiga nih. Yang pertama itu jual beli item atau game skin. Nah, ini biasanya orang-orang jual sih. Nyebutnya RMT, Real Money Trade ya. Banyak banget tuh jual-jual item dalam game. Jadi duit asli gitu ya. Terus kedua ini ada NFT dan aset digital. Nah, ini waktu itu sempat booming juga ya NFT waktu tahun 2020. Dan aset digital kayak mungkin kripto atau segala macam yang lainnya gitu ya. Kemudian di sini ada trading dalam metaverse. Nah, metaverse itu ya seperti kripto, terus NFT. Nah, itu trading. Terus di sini ada isu etikanya ya. Kejahatan virtual, hack akun atau scam. Nah, ini banyak sering terjadi juga ya dijual beli akun game ya. Biasanya akun-akun game kayak Free Fire, Roblox, Mobile Legends. Nah, itu banyak banget terjadi ya. Jadi si orang ini udah ngejual lalu di hack balik gitu sama orang yang udah beli gitu. Jadi dia jatuhnya kena scam. Selanjutnya di sini ada pelecehan melalui avatar atau chat. Nah, ini sendiri itu sering terjadi di game Roblox ya. Banyak kasus-kasusnya di media sosial, ada orang digerebek karena dia itu melecehkan anak kecil gitu, anak kecil yang di bawah umur. Berarti kan predator jatuhnya. Kayak ngajak ketemuan, ayo kita ketemuan di mana gitu. Nah, ini sering terjadi juga. Nah, untuk yang ketiga ada kecanduan game. Ini juga banyak ya terjadi juga di Indonesia. Parah banget. Dan yang keempat ada penipuan digital dalam jual beli item. Ya ini sama aja kayak hack akun atau scam, tapi bedanya dia mungkin menjual item digital yang ada di dalam sebuah virtual worlds, tapi dia itu melakukan penipuan atau nge-fraud gitu ya. Jadi nggak orang yang membeli ini tidak dapat apa yang seharusnya didapatkan. Nah, contoh lokalnya di sini ada Metaverse Nusantara, game online, dan juga slot. Nah, ini slot atau domino digital. Ini adalah penipuan gitu. Oke, selanjutnya next. Nah, ini ada contoh kasus nyatanya ya. Phishing dan penipuan bank online. Hmm. Pelaku ini menyamar sebagai pihak bank melalui SMS, WA, email, lalu mencuri data dan saldo, maraknya pada BRI, BCA, Mandiri, dan lain-lain. Nah, ini banyak banget ya. Biasanya tuh di SMS atau di WA atau di email ya. Biasanya sih di SMS sih kayak selamat Anda memenangkan mobil, mobil apa atau HP, iPhone nah gitu ya. Biasanya tuh banyak email-email, SMS yang kayak gini gitu. Jadi dia tuh mencuri data. Biasanya email juga kadang tuh ada dari Instagram ataupun TikTok yang dimana dia itu eh, meminta kita untuk mereset password karena ada seseorang yang masuk. Padahal itu bukan dari Instagram ataupun TikTok yang sebenarnya gitu. Jadi dia bisa mencuri data ataupun saldo. Yang kedua di sini ada spam dan intimidasi pinjol ilegal. Data kontak korban disebarkan, tekanan psikologis dan pelecehan digital. Nah, ini biasanya yang main slot atau main judi ya.
atau dia pinjol tapi nggak dibayar-bayar, biasanya tuh dia bakal diintimidasi ya, sering bakal di-chat-chat terus sampai kapanpun bakal di-chat terus, pokoknya sampai dia bayar. Nah, ini biasanya sering terjadi juga di Indonesia ya umumnya. Kemudian ketiga di sini ada cyberbullying remaja di TikTok. Nah, ini banyak banget nih di TikTok juga banyak banget hater-hater gitu yang nge-hate orang-orang yang kena cyberbullying, kayak komentar menghina, body shaming, dan doxing berdampak pada kesehatan mental. Ya, selanjutnya di sini ada defacing dan serangan di DDoS pada website pemerintah. Contohnya situs KPU dan instansi daerah sering diserang untuk menjatuhkan kredibilitas. Nah, ini DDoS itu sendiri, jadi dia diserang biar website pemerintah ini ngedown gitu ya. Dia bakal ngirimin permintaan request terus sampai ngedown. Gunanya untuk menjatuhkan kredibilitas. Selanjutnya ada konten viral berbahaya YouTube atau Instagram seperti challenge ekstrim, prank merugikan, dan penyebaran hoax yang memicu tindakan negatif. Ini banyaknya di TikTok nih biasanya nih. Padahal itu video AI tapi dipercaya gitu. Wah, ini beneran gitu. Itu berbahaya. Simpulannya, resiko media sosial di Indonesia nyata dan meningkat. Jadi perlu kesadaran etika digital dan literasi keamanan agar tidak terjadi hal-hal seperti cyberbullying, terus serangan DDoS dan phishing, kena kena scam dan kena pinjol gitu. Next, slide selanjutnya. Nah, ini ada ringkasan dan diskusi. Jadi ringkasan konsep utamanya tadi ada social networking website, platform untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Jadi website social networking ya, itu sendiri untuk berbagi informasi di dunia virtual. Kemudian social network advertising, media sosial sebagai sarana promosi dan branding. Tiga, ada cyberbullying, perundungan online yang berdampak pada kesehatan mental. Keempat, ada cyberstalking, intimidasi, dan penguntitan digital yang mengganggu privasi. Dan yang terakhir adalah virtual world ethics, tantangan moral dalam dunia digital seperti metaverse dan game online. Nah, di sini ada pertanyaan diskusi nih, ada tiga ya. Jadi, adakah yang mau menjawab pertanyaan diskusi yang pertama nih dari teman-teman? Oke, di sini jadi setelah kita menyampaikan materi, jadi ada pertanyaan diskusi. Nah, di sini ada pertanyaan diskusi satu, itu media sosial lebih banyak membawa manfaat atau mudarat bagi masyarakat modern. Nah, ini akan dijawab oleh siapa? eh Anissa Destis mungkin ya, atau siapa? Atau Najib? Vanessa Destis, nomor satu. Iya, ya, mungkin saya yang akan menjawab untuk soal pertanyaan nomor satu ya, yang dimana Ya. kenapa media sosial itu lebih banyak membawa manfaat atau mudarat bagi masyarakat modern. Nah, untuk jawabannya sendiri itu media sosial itu membawa dua sisi. Namun jika digunakan dengan bijak, manfaatnya itu jauh lebih besar. Manfaatnya sendiri itu yang pertama itu adalah mempermudah komunikasi jarak jauh ya, membantu promosi bisnis, UMKM dan personal branding seperti yang sudah kita jelaskan tadi, lalu menyediakan akses informasi yang cepat dan luas, menjadi tempat edukasi dan berbagai pengetahuan. Kalau untuk mudaratnya yang perlu diwaspadai itu eh, yang pertama itu penyebaran hoax yang sangat cepat, lalu risiko cyberbullying dan tekanan sosial yang udah disampaikan oleh saudara Arko tadi ya. Lalu ada adiksi atau ketergantungan berlebih serta masalah privasi dan penyalahgunaan data. Nah, secara keseluruhan itu media sosial itu sangat bermanfaat sebenarnya, asalkan masyarakatnya itu memiliki literasi digital serta membangun media sosial dengan batasan dan kesadaran yang tepat. Mungkin itu aja jawaban yang nomor satu dari saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas pertanyaan nomor dua, yaitu perlukah etika digital itu diajarkan sejak sekolah untuk mencegah penyalahgunaan media sosial? Ya, jadi mungkin menurut saya itu perlu diajarkan sejak sekolah. Karena anak dan remaja itu berada pada usia yang paling aktif menggunakan media sosial. Tanpa pemahaman yang benar, mereka itu berisiko besar melakukan
atau menjadi korban penyalahgunaan media digital seperti cyberbullying, penyebaran hoax, tindakan diskriminatif, dan kebocoran data pribadi. Pendidikan etika digital sejak dini itu membantu siswa memahami batasan privasi, cara berkomunikasi yang sopan, serta bertanggung jawab atas setiap konten yang mereka bagikan. Selain itu, pendidikan ini membentuk budaya digital yang sehat hingga generasi muda dapat menggunakan media sosial secara produktif, aman, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan etika digital merupakan langkah penting untuk mencegah berbagai penyimpangan perilaku di dunia maya. Mungkin itu saja. Selanjutnya, Oke, selanjutnya saya sendiri akan menjawab nomor 3, yaitu haruskah aktivitas di metaverse atau dunia virtual diatur dengan hukum yang sama seperti di dunia nyata? Jadi jawabannya adalah iya, tapi nggak bisa 100% kita itu ngikutin seperti dunia nyata. Karena dunia virtual itu boleh lebih futuristik, tapi sifatnya itu manusianya tetap sama gitu ya. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang iseng, ada yang kreatif, ada yang rusuh. Nah, jadi aturan atau hukumnya itu harus ada, karena penipuan bisa terjadi. Kayak tadi itu ada penipuan scam, jual beli gitu ya. Kemudian pelecehan itu bisa banyak banget terjadi, sering. Terus juga kayak predator gitu banyak banget. Terus juga transaksinya itu real ya, kayak kripto atau NFT itu bener-bener real gitu. Transaksinya ada, duitnya juga nyata gitu. Terus, tapi hukumnya ini nggak bisa disamain mentah-mentah gitu ya. Karena dunia virtual itu punya variabel unik seperti identitas digital, aset digital, server based rules, moderasi platform, dan lain-lain. Jadi pendekatannya hybrid. Konsepnya dari dunia nyata, implementasinya disesuaikan dengan dunia digital. Jadi kayak bikin firewall, aturannya sama, cuma buat ngeblok ancaman, tapi konfigurasi beda gitu ya. Jadi intinya harus ada gitu, karena masih banyak kejadian seperti penipuan, pelecehan dan eh, lain-lain gitu ya. Mungkin cukup sih gitu aja. oke, mungkin itu saja materi dari yang kami sampaikan tentang social networking. Bila ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.